Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Fitrianto dengan nomor induk mahasiswa 1205011112655. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah video tentang menyederhanakan logika dengan menggunakan metode aljabar boolean. Mari disimak dengan seksama video penjelasan saya tersebut. Pertama, kita harus mengerti apa dulu aljabar boolean. Aljabar boolean merupakan matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektromatika. Dalam boolean terdapat beberapa elemen, yaitu pertama 1 dan 0, kemudian tambah, yang kemudian kali atau titik atau dot, yang kemudian aksen, di mana 1 diartikan true dan 0 diartikan false. Kemudian angka tambah diartikan sebagai or, sedangkan titik diartikan sebagai and. Dan yang terakhir yaitu aksen. Aksen itu ada dua. Yang pertama ada aksen, dan kemudian ada not, yang berarti dia di sini not. Dalam melakukan penyederhanaan menggunakan aljabar boolean, kita memerlukan yang pertama hukum logika, dan yang kedua teori logika. Di hukum logika, yang pertama ada hukum komunikatif, di mana A sama dengan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Bisa juga A dikali B sama dengan B dikali A. Bisa dibolak-balik, dia tidak akan merubah hasilnya. Kemudian ada hukum asosiatif, di mana ada A kali B kali C sama dengan A kali B kali C, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Dia dimana terserah kita dimana mau kita kelompokkan terlebih dahulu, yang mau kita jumlahkan. Yang penting tanda di sini harus sama. Kemudian ada lagi yang ketiga, hukum De Morgan, dimana dia termasuk inverse atau not atau kebalikan, dimana seperti contoh A tambah B sama dengan A kali B, atau A kali B sama dengan A tambah. Di sini jika dia tambah, maka dia di sini akan kali. Bisa dikatakan juga perkalian di dalam hukum De Morgan dia setara dengan penjumlahan. Ada hukum distributif, di mana hukum distributif itu adalah kita merubah tempat variabelnya, tetapi dia tidak merubah outputnya. Seperti contoh W X tambah Y sama dengan WX tambah WY. Di sini W dan X-nya atau Y-nya dia berubah tempat, tetapi jika dikembalikan ke semula dia tidak akan berubah nilainya. Dan yang hukum terakhir yaitu hukum prioritas. Seperti contoh A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah C. Kemudian ada juga A tambah B kali C sama dengan A tambah B kali C. Di sini terserah
kita memprioritaskan untuk melakukan penjumlahan di sini dulu. Intinya dia harus perkalian diutamakan terlebih dahulu. Selanjutnya ada teori logika, yaitu ada 9 teori logika. Ya, ini seperti yang kita lihat di papan tulis, di mana 1, 2, 3, dan 4 termasuk teori 1 dan 0. Kenapa dikatakan 1 dan 0? Karena seperti kita anggap aja A ini 1 ditambah 0, maka angkanya akan 1, di mana 1 itu adalah A. Sedangkan jika dia A dengan 1 dikali 0, maka hasilnya akan 0. Kemudian seperti selanjutnya di sini, jika dia sudah ada 1, maka A ini akan dianggap seperti angka 0. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian 5 dan 6 merupakan teori yang sama atau teori important. Kenapa dikatakan teori important? Karena jika A tambah A, maka hasilnya akan tetap A. A dikali A, hasilnya akan tetap A. Karena jika angkanya sama, variabelnya sama, maka hasilnya akan sama. Dengan syarat intinya harus kedua variabel ini harus sama. Kemudian 7 dan 8 merupakan teori komplement atau teori kebalikan. A tambah komplement A hasilnya akan 1. Kemudian A dikali komplement A hasilnya sama dengan 0. Kenapa bisa seperti itu? Karena jika dianggap A adalah 1, maka komplement atau kebalikannya berarti adalah 0. 1 ditambah 0 hasilnya akan 1. Kalau di perkalian A-nya 1 dan komplement A yaitu berarti 0. 1 dikali 0 hasilnya akan 0. Kemudian yang terakhir yaitu teori yang terakhir, teori inverse atau kebalikan. Jadi di sini jika A kebalikan A yaitu komplement A, atau A komplement kebalikannya adalah A. Memahami lagi tentang aljabar boolean, kita masuk aja ke contoh soal, yaitu yang pertama ada F sama dengan A not B, B tambah A not B dan not D. Di sini kita kelompokkan dulu di mana variabel yang sama dengan simbol-simbol yang sama, yaitu di sini ada A not B dan di sini juga ada A not B. Berarti di sini kita turunkan dia. Kemudian kita turunkan juga variabel yang berbeda, yaitu D tambah not D. Dan kita tidak lupa memberikan dia tanda kurung dan tanda tambah. Jika kita bertemu dengan simbol atau seperti ini, maka kita bisa menggunakan dalam teori komplement, yaitu A not B di sini tambah dia menjadi 1, seperti yang di dalam teori logika tadi, D tambah not D hasilnya adalah 1. Maka di sini bisa dikatakan hasilnya adalah A B. Kemudian kita masuk ke dalam contoh yang kedua, yaitu F sama dengan A AB tambah C. Jika mendapatkan soal seperti ini, kita bisa menggunakan hukum distributif, di mana A dikali AB, A dikali AC, maka akan mendapatkan A kali AB, jangan lupa dikasih kurung, tambah A kali C. Jika kita menemukan seperti ini, kan tidak enak antara A kali AB, maka kita bisa sederhanakan lagi menggunakan hukum asosiatif.
dimana kita pisahkan antara A dan B nya, maka menjadi A dikali A, B nya kita keluarkan, ditambah A kali C. Jika seperti ini, maka kita harus mengerjakan dulu A kali A nya, yaitu menggunakan teori idempotent, dimana A kali A hasilnya akan A, kemudian kita turunkan dia B tambah A kali C. Seperti soal yang pertama tadi, kita kelompokkan dulu dia yang variabelnya sama, yaitu A. Ini A. Maka kita akan mendapatkan A. Kita turunkan variabel berbeda, yaitu B dan C. Tidak lupa dikasih kurung, dan ini adalah hasil akhirnya. Karena jika kita sederhanakan lagi, kita akan kembali ke ini. Kalau tidak percaya, kita coba. A kali B sama dengan A B. Kemudian A dan C sama dengan A kali C. Sama kan? Yang terakhir yaitu contoh ketiga, dimana soalnya adalah F sama dengan A B C not C tambah A not B not C tambah A not B C tambah A B C. Jika kita menemukan soal seperti ini, maka kita kelompokkan terlebih dahulu dengan variabel dengan simbol-simbol yang sama, yaitu di sini ada AB dengan AB, A not B dengan A not B. Sini bisa kita turunkan menjadi AB, dan di sini ada A not B. Setelah itu kita turunkan variabel-variabel yang berbeda, yang tentunya dia di sini C ditambah dengan yang sama tadi C. Tidak lupa kita kasih variabel dan simbolnya sini juga, dan di sini kita turunkan juga not C ditambah C, kita tanda kurung. Di sini kita harus mengerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung, yaitu menggunakan teori komplement. Berarti di sini adalah 1 dan di sini juga 1, yaitu, dan selanjutnya di sini kita turunkan variabelnya tadi AB tambah A not B. Setelah seperti ini kita menggunakan penjumlahan biasa, yaitu AB kali 1, maka hasilnya adalah AB tambah A not B tambah 1, hasilnya tetap A not B. Maka inilah hasil paling sederhananya. Ke contoh tambahan, yaitu contoh 4 variabel ya. Di sini seperti sebelum-sebelumnya kita kelompokkan dulu mana dia variabel atau angka-angka dengan simbol-simbol yang sama. Yaitu di sini ada AB, ABC dengan ABC ini, berarti dia satu kelompok. Kemudian selanjutnya ada ini A aksen B dan D kawannya ini. Ini maksudnya ini kelompok A aksen B C nya tidak sama, D nya sama, berarti C aksennya yang tidak sama ya. Kemudian selanjutnya ada nih dengan ini, dimana A aksen tidak sama, B sama B, C aksen sama C aksen, D aksen sama D aksen. Setelah seperti ini kita turunkan ABC, kita turunkan D nya yang tidak sama dengan D ini dengan tambah, kemudian ini tambah, simbol tambah, kita masukkan lagi, kita turunkan A aksen B dan D, dan yang tidak sama C aksen tambah C. Kemudian kita masuk yang terakhir B C B aksen C aksen D,
B aksen C aksen D. Yang tidak sama adalah A dengan A aksen. Jangan lupa tandanya turun. Setelah seperti ini, maka ini dia seperti teori komplement. D aksen tambah D hasilnya adalah 1. C aksen tambah C hasilnya 1. A tambah aksen 1. A tambah A aksen hasilnya 1. Setelah itu kita turunkan kembali, yaitu A B C kali kurung tambah A aksen B D kurung juga tambah B aksen C aksen D. Jika ini sudah satu perkalian seperti ini, otomatis dia akan turun A B C tambah A aksen B D tambah B C aksen D aksen. Maka inilah hasilnya, karena dia tidak bisa disederhanakan lagi. Maka ini adalah hasil dari penyederhanaan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi aljabar boolean ini. Jika terdapat kesalahan atau ketidaknyamanan dalam saya berkata, mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.